Ya. Sudah saya kirim. Sip. Ini Bu Ayu nanti Cek. saya fotoin Bu Ayu ya. Habis foto udah selesai kan? Dokumentasi. Udah mau mulai nih. Mic-nya bagus nggak? Masuk. Udah, mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat IPARI dimanapun Anda berada. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini kita bisa duduk di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tentu kita akan berbagi hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Lusri Drupadi, SPD. Beliau, selamat pagi Ibu. Beliau adalah penyuluh agama Hindu ahli pertama Kabupaten Buleleng. Ya, untuk memanaskan suasana. Ini kebetulan lagi mendung. Iya, betul. Ya, udara sedang dingin, kita panaskan dulu dengan pantun. Tapi pantunnya cuma satu, Bu. Oh, iya. Jangan ditanya lagi, nanti saya ribet googling lagi untuk mencari pantun. Baik, Pak Ustadz, baik. Baik. Pantunnya begini nih. Burung dara terbang di udara. Cakep. Cakep ya? Iya. Wah, terbangnya cepat lalu hinggap di pohon kenari. Cakep. Mengudara bukan sembarang mengudara. Ada penyuluh hebat datang kemari. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Bu Lusri Drupadi ini baru-baru saja mendapatkan sebuah juara di tingkat nasional, Ibu ya. Iya, betul, Luar Pak biasa. Baik. Sepengetahuan kami beliau ini jatuh bangun, kira-kira begitulah. Di dunia penyuluh, berangkat dari penyuluh non PNS kemudian menjadi penyuluh PNS. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu tentang perjalanan Ibu menjadi seorang penyuluh hingga saat ini. Singkat, padat. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz dan juga rekan IPARI di seluruh Provinsi Bali dan di seluruh Indonesia. Terima kasih kesempatan yang baik ini. Saya sudah diundang nih, luar biasa sekali IPARI Provinsi Bali sudah bisa menyelenggarakan podcast yang luar biasa seperti ini. Baik, perjalanan saya menjadi seorang penyuluh itu dimulai dari tahun 2016, Pak Ustadz. Jadi 2015 itu saya tamat kuliah, jadi S1 Pendidikan Agama. Nah, 2016 saya melamar di sini di kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dan diterima menjadi penyuluh non-PNS. Non-PNS ya? Iya, non-PNS. Jadi pertama sekali dapat desa binaan itu di atas, di Git-Git Pak Ustadz. Jadi ke sana itu kalau nyari kliennya itu harus subuh-subuh. Karena beliaunya sambilan kerja menjadi kontraktor, kalau siangan dikit beliaunya sudah di tempat proyek. Seperti ini. Kalau misalnya kita ada urusan harus subuh-subuhnya ke Git-Git seperti itu. Nah, di tahun 2021 Asongkare atas rezeki juga dari Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang bisa lolos tes CPNS di tahun 2021 sehingga SK turun itu di tahun 2022 yang sudah resmi diangkat menjadi penyuluh PNS di kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti ini Pak Ustadz. Ya, menjadi penyuluh keinginan Ibu atau ada dorongan lain? Tentu saja keinginan saya sendiri karena saya jiwanya suka ke lapangan, suka jalan-jalan gitu loh Pak Ustadz. Jadi kalau penyuluh kan memang sukanya belusukan gitu. Jadi lebih suka cari teman di luar, di lapangan seperti ini. Baik, kira-kira apa yang mungkin Ibu terinspirasi dengan sesuatu kah sehingga Ibu bisa terjun ke dunia penyuluh secara totalitas? Ya, baik. Inspirasi saya adalah bagaimana
saya gitu ya, sebagai seorang generasi Hindu bisa menyebarluaskan ajaran agama saya, Pak Ustadz, yang dimana ajaran agama, semua agama pun ajaran agamanya pasti yang adiluhung, yang mengedepankan nilai-nilai kebaikan seperti itu. Jadi bagaimana nilai-nilai kebaikan dan nilai dharma dalam agama Hindu ini bisa saya implementasikan seperti ini secara nyata kepada seluruh umat Hindu yang ada di Buleleng pada khususnya. Itu sih intinya. Jadi ingin menyebarkan ajaran dharma seperti itu. Baik, sahabat Ipari. Nah, ini satu hal yang perlu saya sampaikan tadi. Sebenarnya ingin saya sampaikan di awal sih. Cuman ya saya kira tidak ada salahnya saya sampaikan saat ini. Beliau Ibu Sri Drupadi ini, saya manggilnya Bu Sri aja lah. Kalau kepanjangan ribet ya. Ya Bu Sri aja lah gitu. Walaupun di Kemenak banyak yang namanya Sri yang lain, tapi ini Sri penyuluh khusus gitu. Ada satu penghargaan yang baru-baru saja beliau terima, yaitu Anugerah Mahotama 2024. Juara 1 tingkat nasional. Wah, ini luar biasa. Ya, ini bukan prestasi yang mudah untuk diraih ya untuk kita semua, baik penyuluh PNS dan non PNS, baik yang beragama Hindu maupun yang beragama Islam, karena ini levelnya sudah nasional. Gimana nih perasaan Ibu nih setelah menerima penghargaan itu? Aduh, Hastungkare, tentu saja ketika saya didaulat menjadi juara, rasanya luar biasa terharu, luar biasa bersyukur Pak Ustadz atas anugerah Tuhan tentunya, dan juga ini tentunya atas kolaborasi dari pimpinan juga, dukungan dari para pemimpin yang ada di Kabupaten Buleleng, dukungan dari teman-teman, dari penyuluh agama Hindu, penyuluh agama Muslim, dan juga kepala-kepala KUA yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi semua ini saya raih itu atas dukungan semua pihak yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng sebenarnya. Dan ini penghargaan ini bukan penghargaan untuk saya saja, tapi untuk Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Hebat. Ya. Boleh tahu Ibu nama programnya? Ini kan saya dengar kemarin penghargaan ini diberikan kepada penyuluh inovator. Beliau ya. Apa nama program Ibu? Program saya Parasurama, Bapak. Parasurama itu apa? Jadi Parasurama itu adalah pencerahan suci Grahasta Asrama. Jadi bagaimana program ini itu, kalau di dalam agama Hindu Grahasta Asrama itu artinya adalah pendidikan dalam berumah tangga. Jadi bagaimana umat kita itu siap sebelum memasuki masa berumah tangga. Jadi para generasi muda ini bagaimana kita arahkan sebenarnya masa berumah tangga itu seperti apa sih, biar mereka tuh ada bayangan seperti itu. Jadi ketika di tahun 2021 itu Presiden mengeluarkan program percepatan penurunan stunting, jadi Perpres nomor 72 tahun 2021. Nah, itu yang saya terjemahkan menjadi program ini sebagai salah satu program yang juga saya gunakan dalam proses menerima SK PNS-nya. Jadi kan ada peralihan dari CPNS ke PNS. Itu kami harus membuat program inovasi seperti itu. Jadi, nah program inovasi ini yang saya buat dari tahun 2021 saya rancang bersama Ibu KTU, Bapak Kepala waktu itu, dan disetujui. Dan kami juga sudah FGD dengan klien adat, dengan beberapa stakeholder pendukungnya, dan itu setujui dan akhirnya jalan. Seperti ini, Pak Ustadz. Begini Ibu. Tentunya Ibu kan bersama dengan penyuluh agama Hindu yang lain sama-sama memiliki program. Kira-kira bedanya program yang Ibu miliki dengan teman-teman yang lain yang itu merupakan keunggulan program dari Ibu itu apa? Baik, terima kasih. Jadi semua teman-teman penyuluh pastinya punya program inovatif, kreatif, dan semua sudah bekerja dengan maksimal nih Pak Ustadz. Jadi kita semua bekerja dengan maksimal. Nah, keunggulan program Parasurama ini adalah membidangi dan mengkhusus kepada 4 hal, Pak Ustadz. Jadi yang pertama itu program pembinaan pranikah atau usia remaja. Jadi kita menyasar generasi muda, bagaimana generasi muda kita itu agar tidak terjerumus pada hal-hal pergaulan bebas, bagaimana memanfaatkan waktunya dengan baik di sisi-sisi luangnya, agar jangan sampai, kita tahu kan sejauh ini pengaruh gadget luar biasa Pak Ustadz. Jadi bagaimana kita bisa memunculkan kreativitas generasi muda kita dengan mungkin melatih mereka dengan membaca sloka, membaca kitab-kitab suci seperti ini, yang memang kami akui nih Pak Ustadz, di Hindu itu tidak semarak pembacaan kitab sucinya itu tidak seperti teman-teman Muslim. Kan dari kecil sudah diajarin mengaji, kan seperti ini kan, apa namanya, pengajian-pengajian. Nah, kami di Hindu itu belum seperti ini, belum sesemarak itu. Jadi
kesannya kalau membaca kitab suci itu udah, waduh, yang tua-tua aja deh kayak gitu. Jadi mungkin kami ingin memasyarakatkan itu. Jadi pembacaan Iya, sloka, baik. belajar kekidungan seperti Oh, itu. Dulu yang kedua, kami punya pembinaan calon pengantin. Jadi oh kami tadi adopsi remaja, juga ya, fokusnya ya fokus remaja. remaja generasi Ini muda. naik kelas lah Naik istilahnya, kelas mau ke calon calon pengantin. Nah, pengantin, baik. ini kami adopsi juga dari teman-teman Oh, muslim. iya? Ya kan di KUA itu sudah ada pembinaan calon pengantin, makanya Hmm. program Para Surama ini pertama kali dilakukan itu di KUA, di seluruh 6 KUA di Kabupaten Buleleng. Di tahun 2022 itu kami keliling Oh, iya. ya bersama Betul. penyuluh PNS itu. Iya, Jadi iya, saya iya. kerjasama dengan Dinas Kesehatan, penyuluh KB itu saya gandeng semuanya, saya ajak ke KUA, dan juga saya koordinasi dengan Bapak Kepala KUA juga. Iya, Nah itu, jadi kami menyasar calon-calon pengantin nih yang memang betul. sudah siap dan akan melangsungkan pernikahan. Lalu yang ketiga, kami lakukan pendampingan dan konseling untuk keluarga yang bermasalah. Nah ini keunggulannya. Jadi ketika sudah menikah dan mereka mungkin ada masalah, itu bisa konseling ke kami. Jadi jangan sampai semua masalah itu kan ada solusinya nih Pak Ustadz. Iya, Jadi jangan penyuluh itu sampai paling tidak bisa mengatasi masalah mengadvokasi, ya betul. tanpa masalah Tanpa gitu. masalah ya, betul betul. Jadi Baik. kita mendamaikan, mediasi, Oh, iya, baik. Ya, mendampingi, fungsi. baik itu dalam lewat langsung maupun lewat WA. Itu bisa kita terima Online ya. konselingnya ya online Baik. seperti itu. Itu keunggulan. Jadi kita langsung ke personal dari hati ke hati gitu loh Pak Ustadz. Iya, baik. Baik. Begini, dalam menjalankan program kan saya kira jatuh bangun, kendala apa segala macam. Kira-kira apa, Bu? Tantangan dan kendala terbesar yang Ibu hadapi di dalam menjalankan program ini. Betul. Ada? Tentu saja Ada. Pak Ustadz. Ya, bagaimanapun baiknya program Pak Ustadz ya, pasti aja ada satu kendala. Tapi kendala ini kita sudah berjalan selama ini kan, tapi kendala ini kita anggap kita jalan bareng-bareng lah seperti itu. Jadi yang paling berat saya rasakan adalah mengubah pola pikir masyarakat yang Hindu Pak Ustadz. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa mengubah pola pikirnya kalau persiapan sebelum pernikahan itu sangat penting. Jadi persiapan mental sebelum pernikahan itu sangat penting. Bagaimana kita bisa merubah pola pikir masyarakat. Jadi pola pikir masyarakat selama ini pembinaan sebelum pernikahan itu tidak dianggap begitu penting. Padahal sebenarnya kalau kita telisik itu adalah hal yang penting, bagaimana mental spiritual dari orang yang akan menikah itu sangat penting kan. Peralihan dari masa remaja ke sudah bersuami, sudah beristri itu sangat berbeda Pak Ustadz. Baik itu dari tugas-tugasnya, kewajibannya. Nah, ini yang kita sampaikan dengan bahasa agama dan juga bahasa-bahasa yang bersahabat gitu dengan para remaja. Iya, paling tidak kan ketika tersampaikan mereka punya persiapan rumah tangga itu tidak sesederhana itu. Iya, betul. Gitu ya. Jadi bukan hanya cinta di sana. Jadi cinta itu bisa menimbulkan dua efek Pak Ustadz. Jadi ada positif dan negatifnya tentu saja. Ketika kita mencintai sesuatu kan pasti ada positif negatifnya seperti ini. Ya, anak muda ya atas nama cinta udah ya tanpa pengetahuan yang cukup, tanpa bekal yang cukup menikah akhirnya bubaran di jalan gitu. Nah, itu tidak kita harapkan tuh. Betul. Baik. Kita sebagai penyuluh punya tanggung jawab di sana Pak Ustadz. Betul. Iya, tuh sahabat Ipari perlu digarisbawahi itu. Jadi kita punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab. Nah, ini penyuluh harus mampu memberikan apa istilahnya? Ya, advokasi kemudian menjadi mediator yang baik, ya, betul. Karena disebutkan tadi itu bahwa program ini menyentuh calon pengantin, calon pengantin, dan yang kedua sekaligus pendampingan. Ini pekerjaan yang nggak pernah selesai kalau seperti itu. Betul. Selain itu, ada lagi satu Pak Ustadz, yang paling ini untuk penyuluh itu kita sebagai contoh. Wow. Kita sebagai teladan. Itu yang berat. Itu yang berat ini. Wah. Seperti kata pimpinan kita yang terdahulu, kita ini seperti ikan di akuarium. Ketika kita menyampaikan sesuatu, bagaimana kita bisa dilihat. Kalau di depan kamera orang ini seperti, kalau di belakang kamera gimana ya? Nah, itu yang juga orang-orang cari. Akuarium. Dari sisi mana saja kelihatan gitu. Betul, Pak Ustadz. Kan nggak ada akuarium hitam kan ya? Betul. Nggak ada ya? Jadi kita bisa dilihat mau berenang kemana kita juga dilihat. Baik, kira-kira apa Bu bisa diceritakan ke kami, berbagi kepada sahabat Ipari dimanapun berada, dampaknya seperti apa program ini, baik bagi calon pengantinnya ataupun
bagi proses pendampingan bagi Iya. keluarga agama Hindu itu. Monggo silakan Baik, terima dijelaskan. kasih Pak Ustadz. Jadi sejauh ini kurang lebih 3 tahun program ini berjalan, itu testimoni dari berbagai pihak luar biasa Pak Ustadz. Baik itu dari stakeholder dan juga dinas-dinas terkait seperti MDA. Jadi para klien-klien desa adat itu merasa terbantu. Jadi terbantu karena warganya sudah diberikan pembinaan seperti itu. Selain itu dari dinas KB juga kan mereka perlu data calon pengantin nih Pak Ustadz untuk melengkapi LC-Mil namanya. Jadi aplikasi siap nikah dan siap hamil itu harus terisi sebenarnya seperti itu. Jadi kita berikan datanya ke dinas kesehatan dan dinas KB. Nah, untuk masyarakat sendiri yang penerima layanannya luar biasa. Jadi ada memang rekan tiang yang hampir berpisah. Hampir, ya. Betul ini. Jadi di Juknis di Google Drive penilaian itu pun dia mau memberikan kesaksian. Nah, itu mungkin yang menjadi faktor penentu gitu ya. Jadi beberapa teman itu cerita ke tiang masalahnya, mungkin ke penyuluh lain juga ada beberapa karena kan kita kerja bersama-sama nih. Jadi semua penyuluh menggunakan program Niki seperti itu. Jadi kita memediasi bagaimana caranya mendamaikan isi kepala satu dan yang lainnya itu agar sama. Karena kan kita tahu berumah tangga itu tidak sesederhana itu. Jadi hampir berpisah dan sekarang malah mereka jadi teladan di tempatnya seperti itu. Jadi karena advokasi dari kita, dari desa juga, jadi mereka bisa berdamai dan sampai sekarang pun langgeng seperti itu. Itu yang mungkin membuat saya, oh ternyata peran saya dirasakan oleh umat. Wow, iya. Bang, keberadaan penyuluh agama ya harus seperti itu. Penyuluh, wah, saya pernah bertanya itu apa itu penyuluh? Asal katanya itu bukan penyuluh, Bu. Penyuluh bukan penyu gitu, tapi suluh. Nah, betul tuh kalau penyu. Wah, itu berangkatnya serba lambat nanti, tapi suluh mampu menerangi, mampu memberikan harapan dan lain sebagainya. Iya, betul, Pak Ustadz. Ya, tadi Ibu sudah bercerita banyak ini bahwa Ibu sudah bekerja sama dengan desa, pemerintah dan lain sebagainya. Tentu untuk menghasilkan apa istilahnya yang Ibu ceritakan tadi, apa nih strategi Ibu ketika menyampaikan materi tentang pembinaan itu? Monggo yang saya ceritakan, dibagikan untuk kita ini, Bu. Strategi kita tentu saja siapa sasaran kita, itu yang harus kita tahu dulu. Bagaimana kondisinya, jadi kondisi personal dari sasaran kita harus tahu Pak, sehingga apa yang kita sampaikan itu nyambung dengan kondisinya, sehingga mereka merasa, oh ternyata dengan kondisi saya yang seperti ini penyuluh bisa memberikan solusinya. Nah, jadi masalah itu tidak berhenti sampai di mereka. Kita sudah tahu kondisi mereka, kita berikan pemahaman yang sesuai dengan kondisi mereka, dengan kondisi personal mereka. Jadi pembinaan yang kita berikan bukan hanya sekedar teori, jadi kita berikan juga diskusi, ruang-ruang diskusi, ruang-ruang untuk menstimulasi mereka mengatakan bahwa oh ternyata dengan masalah seperti ini saya bisa selesaikan dengan solusi yang diberikan oleh Bapak Ibu penyuluh dengan cara begini. Seperti ini. Jadi langsung melihat latar belakang dari catin kita atau bimbingan kita. Seperti ini Pak. Ya, ini program yang bagus dan menarik tentu Ibu. Ada nggak rencana untuk dikembangkan lagi Bu? Program Pasuramanya ini? Tentu saja Bapak. Jadi dengan kemajuan teknologi sekarang, tentu saja saya ingin juga membuat video-video edukasi dan juga bagaimana program Niki itu ketika satu klik sudah bisa berkonsultasi dengan penyuluhnya langsung, dengan mengembangkan dalam platform digital, dengan membuat aplikasi. Mungkin di dinas lain itu sudah ada dari dinas KB, mungkin kita bisa manfaatkan itu, ada yang namanya aplikasi Kescatin. Jadi mungkin teman-teman IPARI ya yang akan melakukan pembinaan calon pengantin, pembinaan remaja itu ada aplikasi di BKKBN mungkin ya. Di Play Store, itu bisa kita install bebas nih ada aplikasi Kescatin namanya. Nah, di sana ada materi-materi yang bisa kita berikan yang relevan dengan kondisi saat ini para remaja saat ini. Nah, di sana bisa kita buat kembangkan. Oh, dengan berdasarkan itu kita kan sudah punya
apa ya namanya, peta gitu. Oh ternyata ini yang harus disampaikan kepada calon-calon pengantin, kepada para Baik. remaja. Jadi dikembangkanlah program ini dengan melalui platform digital. Selain itu juga, kami bisa menerima konseling lewat WhatsApp. Itu tidak menutup kemungkinan. Jadi ketika ada masalah dan rahasia dijamin. Itu yang penting Iya, itu. Wah, betul. rahasia Jadi dijamin. data rahasia dijamin, dan masalah asbongkare, selesai seperti Iya. itu. Jangan sampai rahasia jadi konsumsi publik, Iya. dipakai status gitu. Nah, Wah, betul. itu berbahaya. Itu berbahaya. Iya, baik. Saya tertarik tadi tentang Mhm. digitalisasi, Ibu. Iya. Ibu akan membuat apa semacam video edukasi Iya, dan lain betul. sebagainya. Nah, ini mungkin sahabat Ipari perlu kami sampaikan, Ipari ini kan platform digitalnya udah banyak nih. Iya. Ada FB, kemudian ada ya lain-lain, TikTok juga TikTok, kan, iya. yang untuk memungkinkan menyampaikan pesan-pesan melalui video. Mhm. Ya bisalah mungkin di-share di sana juga, Iya, Ibu. betul, Dan betul, tentu betul. beliau kan juga tergabung di Ipari nih. Iya. Nah, ini bahan yang Dan sangat bagus. beberapa video, mungkin nanti share-share. Jadi sudah beberapa video saya buat tentang edukasi itu. Iya, baik. Nggih. Wah, ini jadi catatan menarik nih untuk kita bersama ini dan Nggih. kita manfaatkan untuk kita semua saya kira Mhm. bahwa apa yang beliau share nantinya paling tidak menjadi inspirasi untuk kita semua. Iya. Tentunya untuk melahirkan baik program yang sejenis ataupun hasil inovasi dari program yang Ibu sampaikan tadi. Iya. Nah, baik. Eh, ketika Ibu sudah apa istilahnya? Bukan kadung ya, sudah terlanjur menyelamlah di dunia Iya. penyuluh gitu. Betul. Mungkin Ibu punya catatan khusus, ada pelajaran berharga dan penting yang mungkin Ibu catat sebagai catatan yang kecil dan itu berharga buat Ibu. Kira-kira apa? Pelajaran hidup apa yang itu? Baik, pelajaran hidup bagi saya sebagai seorang penyuluh adalah bagaimana saya bisa melayani umat saya, Pak Ustadz. Jadi pelayanan diri. Nah, jadi semua yang hadir di dunia ini itu kan karena ada sebabnya. Jadi saya berkomitmen bahwa saya hadir di dunia ini itu untuk memberi pelayanan kepada umat saya, memberikan pelayanan terbaik untuk umat saya, bagaimana umat saya itu bisa memahami ajaran-ajaran agamanya dengan baik. Dan juga mengaplikasikan apa ajaran agama Hindu itu dengan sesuai dengan ajaran Dharma seperti itu. Ya, baik. Saya mungkin agak setback lagi ke depan tadi, Ibu. Sasaran Ibu kan generasi muda nih. Betul. Kemudian kira-kira apa harapan Ibu untuk beliau-beliau para generasi muda yang ya akan menjalankan kehidupan setelah kita? Kita ini kan udah generasi tua apa belum ya? Iya, sudah kali Oh, ya. sudah ya. Baik, apa harapan Ibu kepada generasi muda Hindu kemudian dalam mengajarkan mengamalkan betul. ajaran agamanya, kemudian kaitannya dengan rumah tangga itu harapan Ibu apa? Baik untuk para remaja dan juga generasi dimanapun berada, sebelum kita melaksanakan yang namanya rumah tangga, itu perlu persiapan yang matang. Di rumah tangga itu bukan hanya sekedar cinta seperti itu. Jadi bukan sesederhana itu. Jadi bagaimana persiapan kita agar matang. Bagaimana caranya? Jadi tingkatkan kualitas diri ketika kita masih muda. Cara meningkatkan kualitas diri bagaimana? Dengan belajar terus-menerus. Saya pun saat ini masih belajar seperti itu kan, long life education. Jadi tidak pernah berhenti belajar. Jadi belajar itu meningkatkan kualitas diri. Ketika kualitas diri kita meningkat, maka yang datang juga akan pasti yang sepadan seperti nikah, Pak Ustadz. Iya, baik. Mungkin. Ya, ada ungkapan kan di kalangan anak muda itu cinta itu buta gitu ya. Tapi dengan belajar tadi cintanya jadi melek kayaknya. Iya, betul. Jadi terbuka. Jadi kita logikanya lebih jalan. Betul. Karena kan kadang-kadang cinta mengalahkan logika. Betul. Dengan cinta didasari logika, insya Allah sejahtera gitu ya rumah tangga. Terakhir, Bu. Betul. Terakhir ini. Jika ada satu pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya pembinaan keluarga dalam Hindu itu apa kira-kira? Baik, terima kasih sahabat Ipari dimanapun berada. Jadi yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, mari kita ubah pola pikir kita, terutama yang umat Hindu niki. Jadi untuk orang tua yang ingin atau anak-anaknya sedang akan melangsungkan pernikahan, mari hubungi kantor Kementerian Agama terdekat karena kami siap menerima bimbingan konseling dan siap dan mempersiapkan generasi kita untuk menghadapi atau
untuk mulai menghadapi masa berumah tangga atau grahasta asrama. Dengan para surama, niscaya persiapan mental dan spiritual kita akan menjadi lebih berarti. Seperti itu. Ya, Ustaz. baik. Terima kasih Ibu Lusri Drupadi yang sudah berbagi kisah di IPARI. Nah, sahabat IPARI dimanapun Anda berada, demikian tadi wawancara kami dengan beliau. Juara 1 tingkat nasional. Wah, saya agak gemeter juga menyebutnya. Grogi saya terus terang berada di depan. Sebenarnya begini Pak Ustadz, jadi semua penyuluh di seluruh Indonesia itu sudah melakukan kerjanya dengan maksimal, dengan pasti menampilkan yang terbaik seperti itu. Cuman bagaimana kita bisa mengarsipkan, nah mendokumentasikan pekerjaan kita, mungkin itu satu tips juga dari saya untuk teman-teman IPARI. Bagaimana ketika kita bekerja itu didokumentasikan dengan baik, diarsipkan dengan baik. Oh ini loh bulan Januari, oh ini loh bulan Februari. Nah hal itu juga akan memudahkan kita ketika ada event-event seperti ini, kita tinggal ambil aja evidennya. Nah itu tipsnya sebenarnya. Wah tuh, kuncinya sudah ada, kuncinya sudah ada. Ya, karena rajin otak-atik administrasi mungkin. Ya baik. Kuncinya sudah dikasih, ibaratkan kita mau masuk satu rumah, bekalnya sudah ada, mau buka pintunya sudah ada. Nah sekarang kita mau masuk apa enggak gitu ya, kuncinya sudah ada nih. Itu baik, kuncinya. Sahabat IPARI dimanapun Anda berada, nah demikian bincang-bincang yang penuh dengan inspirasi, dengan orang hebat di samping saya ini. Kita harus banyak belajar dengan beliau, Bu Lusri Drupadi ini. Mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini membawa manfaat untuk kita semua, dan tentunya kita akan berjumpa lagi di live, di dalam program yang sama, di channel yang sama, tapi dengan orang yang berbeda. Iya, betul. Tadi saya memulai dengan pantun. Ibu mungkin mau pantun, silakan balas Bu. Silakan Bapak. Oh iya, sudahlah. Nanti kalau mau balas pantun saya di Japri saja Bu. Karena kalau pas membalas saya mau googling dulu lah. Ya sebagai penutup, ya pantun ini sangat familiar gitu ya. Oh, ya, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih sahabat IPARI dimanapun Anda berada. Bu Sri, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Ini sebentar lagi Hari Raya Nyepi. Iya, betul. Kami sampaikan selamat merayakan Hari Raya Nyepi, dan mudah-mudahan Hari Raya Nyepinya berjalan dengan baik dan membawa kemaslahatan, kebaikan untuk kita semua. Dan sebagai penutup, mari kita jadikan IPARI ini sebagai wadah untuk memberikan suluh penerangan kepada masyarakat dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan keberadaan kita ini benar-benar membawa manfaat untuk kita semua. Dan tujuan kita mudah-mudahan dengan demikian Indonesia menjadi Indonesia yang kita harapkan, Indonesia yang dalam istilah Islam itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang gemah ripaloh jinawi, sejahtera dan lain sebagainya. Demikian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om. Udah ya? Sudah. Ya, bawain kopinya mana? Kopinya mana?